Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus, dan seperti biasa di segmen 3 kali ini kita akan lihat bagaimana tanggapan warganet dan juga netizen terkait dengan isu ini di media sosial. Masih dengan analis senior dari Drone Rizal Nova Mujahid. Mas Nova, bagaimana datanya soal ini? Apakah kepuasan publik pada survei juga kepuasan publik pada media sosial? Kita lihat, Bram. Percakapannya sebenarnya cukup tinggi. Sebenarnya datanya lebih tinggi dari ini. Ada 4.300-an mention di hampir semua kanal media sosial. Tapi harus saya pangkas hampir setengahnya. Karena kalau saya lihat datanya sebagian besar isinya dari akun-akun yang terindikasi tidak organik ya. Jadi saya harus pangkas betul. Dan sebagian besar data itu yang terpangkas berasal dari TikTok dan Instagram. Jadi cuma tersisa 15 yang masuk FYP. Jadi arti menurut Anda dua sosial media ini, dua platform ini cukup banyak yang tidak genuine? Cukup banyak diunggah oleh akun-akun yang terindikasi tidak organik, Bram. Oke, baik. Jadi karena itu harus saya pangkas. Nah, kelihatan kemudian kalau angkanya paling banyak terjadi percakapan adalah di Twitter. Dan juga banyak sekali yang ngebahas ini di media online. Apa sih yang dibahas sebenarnya? Di Twitter itu banyak publik yang mempertanyakan apakah survei indikator politik ini relate dengan apa yang terjadi di lapangan. Atau kok sepertinya berbeda sekali. Kita di media sosial banyak sekali mengkritik tentang Pak Prabowo, program-program prioritasnya. Tetapi di survei indikator ternyata kok justru kepuasannya sangat tinggi, 79,9%. Kok kayaknya nggak relate dengan apa yang dilakukan oleh netizen di media sosial gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, publik juga sebenarnya bertanya-tanya, terutama di TikTok ya. Sebenarnya apakah yang disampaikan oleh indikator itu, indikator politik, mereka bertanya gini, bahasa lucu-lucu begini. Ada yang sudah dapat hasil, ada yang sudah disurvei belum oleh indikator? Kok saya linknya belum dapat nih? Kira-kira begitu. Jadi mereka merasa Gen Z terutama di TikTok itu kok sepertinya tidak dilibatkan dalam survei oleh indikator. Jadi representasi sampelnya dipertanyakan oleh netizen di TikTok. Saya kira begitu yang paling banyak bisa. Baik, tahan dulu. Saya ke Mas Bawono dulu. Ini pertanyaan yang sepertinya harus Anda jawab. Adakah kemudian perbedaan itu apa secara kelas sosial kah, pengguna sosmed dan kemudian survei yang mereka yang disurvei begitu, Mas? Ya, prinsip survei opini publik itu kan dua, Mas Bram ya. Random dan representatif. Tadi sudah disinggung Bang Hasilema juga di awal. Dia harus representatif dan random, teracak random melalui multi-size random sampling tadi itu ya. Biasa umum jamak digunakan oleh lembaga-lembaga survei yang untuk melihat kecenderungan dari sebuah populasi dengan hanya mengambil sampel dari sebagian anggota populasi saja. Makanya itu disebut survei. Nah, tentu saja karena representatif, kita juga sesuai dengan representasi dari setiap kelompok sosial. Baik itu gender, usia, dan itu selalu kita sebutkan di setiap awal pengantar survei. Kita jelaskan kewajiban kita adalah menjelaskan sisi metodologi tadi. Untuk tidak kemudian menimbulkan persepsi-persepsi yang salah terhadap survei tersebut. Pun juga dengan soal wilayah. Tentu saja Jawa Barat misalnya sebagai provinsi dengan populasi pemilih paling padat, tentu akan memperoleh representasi paling besar, distribusi sampel paling besar. Nah begitu seterusnya, termasuk soal usia dari mulai Gen Z, kemudian milenial, Gen X, sampai kemudian usia generasi yang lebih tua, baby boomers dan sebagainya. Jadi ini artinya Anda bisa menjawab itu representasi baik dari usia, ya, baik dari kelas demografi, tentu saja representatif dan wilayah. Baik. Oke, kita geser terlebih dahulu. Saya ingin lebih mendalami apa yang terjadi di media sosial. Kalau dilihat tren percakapannya, Bram, percakapan tertinggi itu terjadi sehari setelah rilis dari indikator. Balik lagi tadi, netizen merasa tidak dilibatkan, atau yang kedua, sepertinya ada gap antara yang dikomunikasikan atau yang diprotes di media sosial dengan apa yang dirasakan oleh publik di real life itu ya, di lapangan. Nah, itu kemudian membuat publik di media sosial bertanya-tanya, jangan-jangan kita selama ini teriak-teriak
nggak nyambung nih dengan apa yang dirasakan. Jangan-jangan isu yang kita bawa itu memang bukan isu yang cukup menarik untuk publik di media sosial, di lapangan. Jadi mereka melakukan banyak sekali introspeksi dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan, dengan apa yang dilakukan oleh, karena terutama banyak sekali dilakukan aktivis kan di sini. Jangan-jangan aktivis kemudian ngelihat, jangan-jangan aktivisnya polanya seperti maaf nih Bang Rey ini banyak melihat bagaimana sih demokrasi, penyelenggaraan negara dan sebagainya. Tetapi ketika disampaikan indikator bahwa kepuasannya tinggi, kok kayaknya tidak terlalu nyambung dengan apa yang disampaikan oleh mereka. Itu percakapan terjadi pada tanggal 9 dan 10, tapi kemudian turun karena banyak sekali percakapan-percakapan yang sebenarnya kalau dibaca lebih detail hasil survei indikator, pertanyaan-pertanyaan itu sudah dijawab. Demografi misalkan, representasi dan seterusnya itu banyak sekali yang dijawab. Meskipun kemudian ada pertanyaan kritisnya. Kalau MBG ini penerimanya adalah Gen Z dan ke depan adalah pemilihnya adalah Gen Z, bukankah relatif lebih tepat kalau pertanyaan tentang keberhasilan MBG dan kepuasan itu dilakukan kepada Gen Z yang belum memilih, belum punya kemampuan memilih. Gitu. Oke, tahan dulu di situ. Mas Irawan, saya ke Anda. Saya ingat tadi di segmen 1 Anda mengatakan soal PR komunikasi publik. Apakah kemudian warganet yang hari ini kemudian mempertanyakan hal ini, itu juga bagian yang belum tersosialisasikan dengan baik, atau memang ya keresahan ini yang belum ditangkap pemerintah? Mungkin saja itu bagian dari yang dimaksud tadi. Cuma yang saya sampaikan tadi itu adalah kaitannya dengan sejauh mana progres yang telah dicapai oleh Badan Gizi Nasional dan penerima manfaat dan ditinjau dari aspek positifnya gitu terhadap program ini. Yang sering ditonton oleh publik itu kan adalah satu fenomena gambaran seperti ada satu peristiwa keracunan, terus kemudian keterlambatan penyaluran, terus kemudian bentuk dari program makanan bergizi gratis itu seperti apa, pembagian kelapa saya juga nonton. Nah yang begitu-begitu kemudian yang harus kemudian pemerintah harus cepat untuk mengklarifikasi dan menjelaskan kepada publik kaitannya dengan program makanan bergizi gratis. Itu yang saya maksud. Terkait dengan dugaan dan anggapan bahwa program makanan bergizi gratis ini diduga sebagai satu program yang kesempatan untuk melakukan korupsi berjamaah. Nah itu yang harus terus kemudian dijelaskan dan diklarifikasi kepada publik bahwa ini tata kelolanya sangat akuntabel dan memang penerimanya merasakan manfaatnya, dan ini bagian dari cara negara, cara bangsa ini untuk kemudian mempersiapkan generasi bangsa Indonesia ke depan. Oke, dan itu harus bisa disampaikan lebih baik agar kemudian menjawab keresahan ini menurut Anda? Betul. Ini yang harus disampaikan, dan terutama bahwa MBG ini adalah program yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh rakyat kita gitu. Karena masih ada juga, sekali lagi masih ada juga seperti yang tergambar dalam survei ini adalah ada yang menganggap bahwa program MBG ini nggak penting gitu. Nah ini yang harus terus disosialisasikan. Bisa jadi orang yang mengatakan nggak penting, dia bangun tidur udah dalam kondisi kenyang Pak. Tapi masih banyak adik-adik kita, anak-anak kita yang bangun tidur dan pada saat tidur masih dalam kondisi lapar. Nah ini yang harus memang pemerintah harus kita dorong terus, termasuk juga kemudian adalah tata kelolanya tersebut yang paling prinsip. Oke, baik. Kita geser terlebih dahulu. Lalu Bram, kalau kita lihat emosi percakapannya, kelihatan ada dua emosi positif di sini ya. Ada joy dan trust, meskipun ada juga yang kaget dengan hasil survei itu tadi. Tetapi kalau kita lihat joy dan trust itu kan dua-duanya adalah emosi positif. Kalau biasanya orang joy dan trust itu kalau digabungkan ujung-ujungnya adalah cinta, Bram. Nah, joy dan trust ini kepada siapa? Bukan kepada hasil indikator, bukan pada hasil survei, tetapi kepada Pak Prabowo. Tetapi mereka juga marah dan memberikan antisipasi gitu ya. Kepada siapa? Kepada pembantu-pembantunya kalau kita bicara MBG, yang mengelola MBG. Kalau kita bicara tentang hukum,
ya aparat penegak hukum dan sebagainya. Mereka memberikan kritik-kritik di sana. Tetapi kalau pada Pak Prabowo secara umum, mereka percaya Pak Prabowo program-programnya, visi-visinya, misi-misinya itu baik untuk Indonesia, dan mereka bahagia ketika melihat Pak Prabowo memberikan koreksi-koreksi yang cukup signifikan kepada pembantu-pembantunya. Oke. Berarti artinya dengan hasil ini sebetulnya masih sama dengan tren sebelumnya, bahwa kepercayaan masih terhadap presidennya, tapi distrustnya masih terhadap para pembantu presiden. Betul, tepat sekali. Dan itu yang saya kira itu relate juga dengan apa yang disampaikan oleh indikator politik ya. Permasalahan bukan pada bagaimana Pak Prabowo memimpin atau mempunyai visi tentang negara ini, tapi bagaimana pembantu-pembantunya menjalankan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Pelaksanaannya. Pelaksanaannya, Oke, betul. baik. Bang Anasi, tanggapan Anda terlebih dahulu. Ya, kalau yang disampaikan oleh teman-teman dari MPRI tadi, jadi persoalannya dibilang bahwa tidak pada level presiden, tetapi pada level para pembantunya. Nah, ini kan sebenarnya dibutuhkan bagaimana loyalitas sepenuhnya kepada visi misi presiden gitu. Dan ini harus bisa diterjemahkan oleh para menteri dalam bentuk aksi implementasi di lapangan, sehingga tidak terjadi gap atau celah antara apa yang menjadi visi presiden dan apa yang menjadi program teknisnya di lapangan. Ini satu soal. Yang kedua, bagi para menteri, presiden ini sudah memberikan kepercayaan penuh kepada mereka. Maka fokus dalam bekerja, ukir prestasi, buat legacy, sehingga kemudian trust ini bisa kembali kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini yang merupakan satu kesatuan bagian integral. Oke, bukan hanya seorang presidennya saja maksud Anda? Iya, artinya kan presiden ini sudah mendelegasikan otoritas ataupun kewenangannya kepada para menteri. Nah, para menteri misalnya dalam hal MBG, ya pimpinan BGN itu harus betul-betul menjalankan tugas itu secara benar. Termasuk tadi membenahi dalam hal tata kelola tadi, ada 5 aspek tadi. Bahkan 61% mencurigai bahwa program ini rentan terhadap korupsi. Nah, hal-hal seperti ini berarti harus dijawab dengan apa? Dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Oke. Dalam hal misalnya kesehatan, higienis, kebersihan, ini juga harus bisa dijawab. Dan itu adalah aspek teknis terkait dengan tata kelola. Dan inilah kerja-kerja teknokratis, ya, dipikirkan pada level paradigma, diturunkan pada level kebijakan, dan lebih bawah lagi pada aksi implementasi. Ini harus betul-betul relate pada berbagai level ini. Dan seperti saya katakan tadi, saya yakin bahwa Presiden Prabowo tentu punya niat baik untuk melakukan hal ini. Terbukti pada survei indikator dan juga dikonfirmasi berdasarkan kajian MPRI. Social media. Ya, tetapi bagaimana implementasi di lapangan? Dan ini sebenarnya pada level para menteri. Nah, ini mungkin perlu nanti dibahas. Soliditas, loyalitas, sinergitas kepada presiden ini harus total dari partai pendukung. Oke, jadi kalau maksud Anda hari ini, mohon maaf ya, itu bisa ditandai Partai A bukan bentuk kemudian sudah soliditas. mempersiapkan calon wakil presiden, berarti ada agenda menuju 2029. Partai B sudah mempersiapkan calon wakil presiden, berarti sudah ada agenda. Kalau masing-masing memainkan agenda seperti ini, adakah dampak bagi soliditas, sinergitas, dan loyalitas kepada visi presiden ini? Oke, ini kan tahan di perlu situ. kita diskusikan Oke, lebih lanjut. Gus Kozin, tanggapan Anda? Ya, mana ini? Itu dulu. Jadi soliditas. Benarkah kemudian menyiapkan calon-calon wapres tadi itu ya lupa dengan tugas utamanya? Kemarin sebetulnya sudah disampaikan secara eksplisit ya, Ketua Umum kami Gus Muhaimin tidak berbicara konteks wakil presiden ya. Tapi bagaimana ada keberlanjutan, keberlangsungan apa yang memang dinilai baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap ini diambil bukan menjadi satu indikator urusan elektoral semata, tapi bagaimana membangun satu peradaban, membangun satu pola pembangunan itu berlanjut. PKB ada istilahnya itu mabda siasi, prinsip-prinsip dasar perjuangan yang kemudian itu dielaborasi beberapa kali dalam forum-forum formal maupun informal dengan presiden. Ada titik temu yang diyakini oleh PKB kita harus ikut bersama, ikut andil dalam hal memperjuangkan apa yang menjadi misi besar, terutama terkait dengan pasal 33 ayat 3
tanah, air, dan seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. Ada titik temu di sana yang kemudian menjadi salah satu dasar bahwa PKB mendukung 2 periode. Sekali lagi tidak berbicara urusan elektoral atau 2 kemudian periode itu segala macam. artinya Pak Prabowo saja atau ya Prabowo Gibran? Di statement ketum kan sudah eksplisit itu, mendukung Pak Prabowo untuk Wapres, ya nanti lihat situasi dulu, Hanya ya. Pak Prabowo-nya Pak saja. Prabowo menurut Anda? sementara seperti itu. Oke. Bang Rey. Sah-sah saja dong, kan Oh, iya, setiap iya, partai oke. punya strategi, setiap partai punya basis pertimbangan gitu kan. Oke Bang Rey, jadi menurut Anda sudah mulai menyiapkan masing-masing dengan bekal tadi hampir 80%, Pak Prabowo, artinya partai-partai pendukung ternyata menyiapkan RI2-nya ini masing-masing. Iya, menyiapkan RI 2-nya kalau PKB belum eksplisit. PAN yang kelihatan agak eksplisit. Oke, sudah menyebut nama karena ketumnya. Nama Oke. sekaligus gitu. Itu satu. Yang kedua, saya mau nyambung tadi apa yang oleh Bung Hosin ya, mendukung Pak Prabowo 2 periode. Kayaknya sebelumnya mereka nggak mendukung Pak Prabowo deh ya. Kan sebelumnya melawan Pak Prabowo kan. Oke, tapi kan dengan kondisi hari ini, begitu ya Gus ya. Silakan. Iya, ya itu kan bagian daripada realitas politik. Iya. Perjalanan bahwa ada saatnya kita berkompetisi, ada saatnya kita berkolaborasi. Setuju. Itu sudah, dan itu sah secara konstitusi kita itu kan disahkan. Kemudian yang kedua yaitu tadi, karena ada satu landasan yang prinsip bahwa titik temu nilai perjuangan. Kalau di partai kami ada istilahnya mabda siasi ya. Prinsip-prinsip dasar perjuangan kepartaian itu didirikan baik secara ideologis atau secara filosofis, ada cara pandang yang sama bagaimana seluruh kekayaan negara, seluruh aset negara dikelola oleh negara dan diprioritaskan peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya hasil survei dari indikator ini semakin mengonfirmasi bahwa tata laksana yang dilakukan oleh Presiden ini direspon positif oleh publik. Walaupun, nah ini perlu digarisbawahi, tata kelolanya ini masih meninggalkan beberapa PR. Tadi terkait berbicara MBG, tidak sesederhana ini negara hadir untuk mencukupkan gizi masyarakat. Tapi bagaimana MBG ini bisa meninggalkan multiplier efek bagi masyarakat yang membutuhkan. Sekali lagi. Tapi kalau kemudian peran PKB dalam komposisi kabinet, menteri, wakil menteri, ada Menko pula, itu artinya ya akan mensukseskan itu 3 tahun ke depan. Kontribusi ini kan bukan sesederhana hanya urusan posisi, Mas, tapi bagaimana kreasi dan inovasi kita dalam mensukseskan, mengakselerasi apa yang menjadi perintah dan menjadi visi misi Presiden. Seperti contoh misalkan kemarin perbaikan DTSN ya, data sosial ekonomi masyarakat terpadu. Selama ini kita seringkali itu lintas sektoral terjadi satu gesekan karena baseline-nya berbeda-beda. Kemensos punya data sendiri, Kemenak punya data sendiri. Nah, sekarang ada upaya integrasi melalui DTSN agar tadi disampaikan di hasil survei, program yang sudah dicanangkan dianggap baik itu bisa tepat sasaran, bisa berdampak kepada masyarakat. Itu salah satu upaya bagaimana tata kelola pemerintahan ini berjalan sesuai dengan data yang sudah. Pun di soal BPJS BPI kemarin juga begitu ya. Sama, betul. Ada sinkronisasi data. Jadi sekali lagi terkait data ini kan bukan sesuatu yang statis ya. Itu dinamis karena setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, selalu ada perubahan grade antara masyarakat yang berhak menerima dan tidak. Jadi tadi melanjutkan yang disampaikan Mas Irawan, ini PR kita tidak hanya bagaimana pemerintah mengkomunikasikan program strategis kepada publik yang tidak hanya menjadi isu elitis tapi menjadi isu grassroots, tapi tata kelola pelaksanaan ini juga harus menjadi perbaikan-perbaikan. Saya menarik tadi sampaikan dari PDI Bang Ansyi tadi bahwa PR kita untuk tata kelola ini menjadi satu semangat baru bagaimana kedepannya harus lebih diintensifkan lagi. Oke, baik. Kita masih ada satu slide, kita bergeser terlebih dahulu. Sentimennya, kalau dilihat sentimennya ini terhadap survei indikator ya. Positif artinya mereka sepakat dan mengakui surveinya baik, negatif artinya tidak setuju. Dan kalau dilihat hanya sedikit saja yang melihat survei yang dilakukan oleh indikator itu bermasalah. Artinya hampir kalau 58,3% hampir semua orang sepakat dengan hasil survei indikator. Artinya juga kita bisa baca publik di media sosial kalau ditanya apakah mereka puas terhadap Pak Prabowo, iya indikator politik itu di netizen sepakat dengan hasilnya.
Tetapi kalau kita lihat sebenarnya berapa banyak yang sentimen negatif terjadi pada program-program yang didorong oleh Pak Prabowo, ke Koperasi Desa Merah Putih misalkan, atau MBG misalkan, atau lain-lainnya, itu sebenarnya relatif negatifnya itu lebih tinggi. Artinya banyak sekali kritik yang dilakukan oleh publik terhadap program-program yang dijalankan itu. Apa yang bisa kita baca dari sini? Saya melihat sepertinya publik membaca program-program Pak Prabowo itu terpisah, agak terpisah gitu ya, dengan apa yang dilakukan oleh para menterinya yang menjalankan program-program itu, atau isu-isu yang terkait dengan program-program. Permasalahan MBG itu selalu tinggi ketika ada keracunan, ketika ada Tapi artinya secara visi itu juga dipercaya dan mendapat tren positif dari masyarakat. Tetapi ya, visi dari presiden. secara umum, kalau ditanya secara umum terhadap Pak Prabowo, ya secara umum jadinya positif gitu. Meskipun kalau kasuistis menjadi sangat negatif terhadap ini tertentu. Contoh lagi misal, saya kasih satu contoh. Pada Agustus September, kepercayaan publik atau sentimen negatif terhadap Pak Prabowo itu cukup tinggi, lebih dari 50%. Saya sekitar 58 atau 62%. Orang bertanya di mana Pak Prabowo ketika banyak sekali terjadi kerusuhan di Indonesia. Tetapi begitu Pak Prabowo berbicara, sentimen positif kemudian kembali menguat. Saya kira itu jadi kalau kita ngelihat di media sosial jadinya ada sentimen terhadap Pak Prabowo itu memang terjadi kasuistis. Baik, kami tangkap pesan Anda. Ini menarik untuk kembali didalami dengan narasumber yang lain, tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Prime Plus.